Nah, di sini berarti kalau dikurskan ke Indonesia itu sekitar 6 juta. Wow, luar biasa tinggi ya guys. Ya, jujur iya, kalau dibandingkan Indonesia. Tapi harga yang aku kasih di sini, kos yang aku taruh di sini itu adalah harga normal, dimana kalian masih bisa hidup mewah, hidup normal seperti layaknya di Indonesia, makan 3 kali. Hai guys, welcome back to Kepo bareng Stella. Kepo banget. Jadi guys, video kali ini aku mau cerita tentang biaya hidup di Taiwan. Kenapa? Karena teman-teman aku banyak yang tanya, berapa sih biaya hidup di Taiwan itu? So, buat kalian yang juga kepo soal itu, nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video lainnya. Oke guys, tunggu apa lagi? Kita langsung saja time to kepo. Yang pertama guys adalah makanan. Makanan ini adalah faktor yang paling penting yang menentukan biaya hidup kalian di Taiwan. Jadi sekitar 50% atau 70% semua itu karena makanan. Nah, di sini guys aku udah buat Excel ya. Jadi Excel ini akan aku kasih linknya Google Drive di bagian description ya guys. Jadi bisa kalian cek atau kalian download kalau kalian tertarik. Dan juga kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar kehidupan di Taiwan, dari harga dan segalanya, kalian bisa follow Instagram aku. Udah hampir 3 tahun loh aku di Taiwan, jadi ya bisa dibilang aku sudah makan asam dan garam kehidupan di Taiwan seperti apa. Gitu ya guys. Oke, langsung saja kita kembali ke bagian makanan. Makanan di sini guys, aku ada bagi menjadi 2, yaitu di hari biasa dan hari Minggu. Nah, kenapa guys? Karena anak kuliahan itu biasanya makan di kantin kalau di hari biasa. Kalau di hari weekend, mereka akan keluar bersama-sama teman-temannya dan makan di luar sambil jalan-jalan. Nah, di sini aku bagi menjadi makan pagi, siang, dan malam. Makan pagi untuk di hari biasa itu sekitar harga 40-50 NTD. Nah, makanannya itu seperti apa? Makanannya itu kalian bisa beli seperti sandwich, ya, sandwich, terus habis itu roti, sushi di 7-Eleven atau di Family Mart, susu, gitu ya guys. Itu untuk makan pagi. Lalu untuk makan siang nih guys, di sini aku kasih range harganya itu 60-100 NTD, dan aku kasih average cost-nya itu adalah 80 NTD. Sebenarnya guys, 80 NTD itu kalian udah terpuaskan guys. Udah dapat pientang kayak gini ya, pientang. Kemudian kalian bisa makan spaghetti di kantin ya. Ini kantin NTUST ya. Aku kurang tahu kalau di kantin yang lain, tapi menurutku harganya akan sekitar sama 70-80 NTD hingga sampai 100 NTD. Nah, tapi di sini aku ambil 80 NTD. Oke. Lalu untuk makan malam guys, di sini aku kasih harga 100 NTD. Kenapa? Karena biasanya kita anak kuliahan itu di malam hari cenderung untuk ngemil. Jadi kalau di NTUST belakang itu ada tempat jualan gorengan. Itu biasanya malam-malam aku kesana beli gorengan guys. 30 NTD udah dapat 1 bungkus gitu. Jadi ya kalau kalian yang mau merasakan gorengan Taiwan seperti apa, yuk mari ke Taiwan, kuliah di Taiwan atau jalan-jalan ke Taiwan ya. Jangan lupa hubungin aku, nanti siapa tahu aku bisa nemenin kalian jalan-jalan gitu ya guys. Oke, sekarang yang weekend. Yang weekend ini guys, kalau di bagian makan pagi itu aku kasih 0 harganya. Kenapa guys? Karena guys, teman-teman dan aku itu biasanya bangunnya kesiangan. Jadi kita biasanya akan nge-skip makan pagi. Nah, terus untuk makan siang dan makan malamnya. Makan siang itu aku kasih budget 80 NTD sama. Terus makan malamnya itu 225 NTD. Loh, kok lebih mahal? Ya iya. Karena makan di luar itu guys, itu jauh lebih mahal daripada makan di dalam kampus. Harganya itu sekitar 150-300, tergantung kalian mau makan apa gitu ya. Oke, nah terus di kolom sebelahnya lagi itu
itu adalah kolom dimana aku estimasi berapa kali kalian bayar dalam 1 bulan. Nah, untuk yang weekday aku buat 25 hari. Kemudian untuk yang weekend aku estimasi kalian jalan-jalannya cuma 5 hari dalam 1 bulan. Oke ya guys, itu untuk yang makanan. Sekarang kita yang kedua, itu adalah akomodasi, tempat tinggal. Itu penting banget guys. Itu juga mahal loh di Taiwan. Saranku kalau misalnya kalian datang ke sini untuk kuliah ya, terutama yang masih S1, S2, saranku kalian tinggallah di dalam asrama. Itu akan jauh lebih murah, guys. Lebih menghemat uang. Karena biaya sewanya itu hanya 1.567 NTD per bulan. Itu udah aku rata-rata ya dari biaya di summer sama di winter, karena biayanya beda summer sama winter. Terus yang kedua adalah kalau kalian maunya tinggalnya di luar guys. Nah, di luar ini agak sedikit mahal dan aku bagi menjadi 2 juga karena ada 2 jenis, yaitu Yafang dan Taofang. Yafang ini bedanya apa sama Taofang? Yafang ini adalah kalian harus berbagi kamar mandi dengan orang lain. Tapi kalau Taofang itu kamar mandinya di dalam kamar kalian sendiri. Ya otomatis Taofang lebih mahal lah ya. Yafang itu harganya sekitar 5.000 sampai 7.000 NTD. Tergantung kalian dapat yang mana, yang seperti apa gitu ya. Beda-beda harganya. Nah, terus kalau yang Taofang harganya sekitar 7.000 sampai 12.000. Nah, kalau lebih dari 12.000 itu udah mewah banget guys menurut aku. Oh iya, satu lagi, kalau kalian mau tinggal di luar, kalian harus pertimbangkan juga untuk biaya depositnya. Itu minimal tinggal di luar 1 tahun dan juga biaya depositnya itu adalah 2 bulan biaya sewa per bulan. Oke ya guys, itu biaya depositnya. Biasanya kalau misalnya sewanya cuma 6 bulan atau 3 bulan itu akan biaya sewanya per bulan akan lebih mahal. Lalu yang ketiga adalah utilities. Ini adalah gas, air, kemudian listrik. Nah, kalau tinggal dalam asrama itu harganya sudah termasuk dengan biaya sewa asrama. Tapi kalau untuk listriknya di asrama itu kita perlu top up yang namanya kartu untuk listrik AC. Nah, tapi kalau kalian mau tinggal di luar, itu summer dan winter itu harganya juga beda. Winter itu lebih jauh murah, tapi di sini aku rata-rata per bulan kalian itu menggunakan 600 NTD. Ya guys. Kemudian selain utilities, yang keempat, kalian perlu pertimbangkan yang namanya asuransi. Setelah 6 bulan kalian tinggal di Taiwan, kalian perlu membayar yang namanya asuransi NHI. Itu punyanya Taiwan, harganya itu lumayan mahal, 826 NTD per bulan. Kemudian internet guys, sebenarnya ini adalah optional ya, tergantung kalian tinggal di mana. Tapi untuk aku yang tinggal di luar, aku perlu yang namanya internet, sehingga aku langganan 1 tahun punyanya Vibo, itu aku bayar 188 NTD per bulan. Kalau kalian nggak mau yang itu, kalian bisa pilih provider lain, ya itu harganya sekitar 300 sampai 600 NTD. Nah, di sini aku kasih harga 300 NTD gitu ya guys untuk rata-ratanya. Dan punyaku itu, oh ya, yang punyaku tadi itu adalah unlimited loh guys. Jadi ya lumayan lah, 188 unlimited gitu per bulan. Kemudian yang keenam guys, di sini aku tulis grocery shopping. Kalian bisa belanja di PX Mart, Costco, terus Welcome, Carrefour, dan beli apa guys? Belinya adalah sampo, sabun cuci muka, pasta gigi, sikat gigi, dan lain-lain ya, softtek gitu. Dan sebenarnya itu biaya hidup kita per bulan beda-beda. Tapi di sini aku pukul rata 350 NTD per bulan. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa hitung berdasarkan harga di Indonesia, karena harga untuk biaya di bagian sampo dan lain-lain ini agak mirip dengan harga di Indonesia. Jadi nggak terlalu jauh berbeda ya untuk bagian ini. Oke, selanjutnya adalah bagian entertain. Yang ketujuh ini adalah entertain dan hobi. Masa ya guys, kalian udah dari hari Senin sampai Jumat itu di kampus, terus kalian weekend ya stay aja di kampus. Ya memang sih stay di kampus, orang asrama juga di kampus ya. Tapi kan kita perlu yang namanya biaya hiburan, ya, apalagi di weekend. Jadi di sini itu aku estimasikan untuk 5 kali kalian jalan-jalan itu kita spend uang 1.200 sampai 1.800.
rata-ratain 1.500 NTD guys. Ya, itu untuk biaya jalan-jalan, entertain, hobi ya guys. Oke, setelah kalian jalan-jalan guys, yang ke-8 ini kalian perlu untuk transportasi. Nah, transportasi di Taiwan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah U-Bike. U-Bike ini harganya 5 NTD untuk 30 menit pertama. Setelah itu akan diakumulasi berdasarkan jumlah menit yang kalian gunakan. Kemudian bus. Bus ini ada 3 untuk student, adult, sama nenek-nenek atau kakek-kakek. Student ini itu 12 NTD guys untuk bus. Sekali jalan ya, sekali tap. Tapi kalau untuk adult itu 15 NTD. Nah, setelah bus itu ada yang namanya MRT, kereta cepat. Kereta cepat ini itu 20 NTD atau 25 NTD, tergantung jumlah stasiun yang kamu lewati. Ya, jadi kalian bisa pertimbangkan biaya transportasinya kalian. Dan setelah itu guys, di kolom yang paling terakhir itu adalah total biaya per bulannya. Di situ kalian bisa lihat total expenses setiap bulan adalah 12.000 lebih. Nah, di sini berarti kalau dikoskan ke Indonesia itu sekitar 6 juta. Wow, luar biasa tinggi ya guys. Ya, jujur iya, kalau dibandingkan Indonesia. Tapi harga yang aku kasih di sini, kos yang aku taruh di sini itu adalah harga normal, dimana kalian masih bisa hidup mewah, hidup normal seperti layaknya di Indonesia, makan 3 kali sehari, kemudian jalan-jalan gitu ya, mungkin nonton, beli baju, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kalian mau saving uang di Taiwan, itu bisa banget ya. Kalian bisa kurangin biaya makannya kalian. Dengan cara gimana? Bukan cara mengurangi jatah makan kalian, bukan ya guys, itu salah. Yang benar adalah mengganti dengan yang tadinya itu membeli di kantin, mengganti dengan memasak. Kalau kalian memasak guys, aku jamin bakal saving sekitar 30-40% per bulan. Luar biasa kan, kalau kalian bisa saving 30-40% per bulan, kalian bisa pakai uang itu untuk disimpan untuk mungkin kedepannya kalian mau beli apa, atau mau traveling, atau mau investasi, itu kan lumayan banget guys. Jadi ini aku sarankan ya buat kalian yang mau saving, mending kalian masak lah gitu. Nah, selain kalian bisa masak, kalian juga bisa mencari part-time job ya. Jadi jaga toko di toko Indonesia gitu ya. Kalian bisa jadi kerja di restoran, tapi ingat, kalian harus punya work permit. Jangan sampai kalian kena masalah karena nggak punya work permit gitu ya guys. Oke. Itu saja buat video tentang living cost di Taiwan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, yang mau datang ke Taiwan untuk kuliah maupun yang kerja. Ya, kalian bisa gunakan Excel yang aku udah pakai untuk kalian ubah-ubah sesuai kebutuhan kalian sendiri. Dan juga jangan lupa ya, kalau kalian suka sama video ini, untuk like, share, dan komen supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video lainnya. Dan juga subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video yang baru. Oke guys, itu saja. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!